그거 어떻게 하는 건데요? 안녕하세요. 어? 어? 애가 재밌는. Hai guys, kembali lagi di channel ini. So pada hari ini kita akan bahas satu film yang seru banget nih. Judulnya itu Beauty Water. Kalau kalian tahu, ini tuh film animasi yang diangkat dari salah satu webtoon yang populer banget, yaitu Tales of a New Soul. Pernah denger gak? Nah, film ini tuh bakal nyeritain tentang seorang cewek yang gak pede karena penampilannya itu kurang cantik. Sampai akhirnya dia tuh nemuin yang namanya air kecantikan, ya Beauty Water tadi. Dia bisa operasi plastik sendiri tanpa sakit, cuma pakai air pastinya. Kalian udah penasaran banget kan dengan jalan ceritanya bagaimana? So tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Jadi ceritanya diawalin sama seorang cewek yang lagi nonton video yang lagi viral di internet. Katanya sekarang semua orang tuh bisa operasi plastik sendiri di rumah. Cuma tinggal pakai ini nih, namanya Beauty Water. Tinggal berendam sebentar dan habis itu daging di tubuh bakal jadi lunak dan bisa dibentuk sesuka hati. Nah, tokoh utama di film itu namanya Yeji guys. Dari kecil sebenarnya dia itu berprestasi, tapi sayangnya dia itu gak cantik. Setelah dewasa sekarang dia tuh kerja jadi makeup artist. Di situ ada artis ini nih yang cantik banget, namanya Miri. Dia artis top nomor 1, tapi karena penampilannya yang cantik, tapi dia itu jadi sombong, jahat dan semena-mena kepada stafnya termasuk ke si Yeji. Terus di sana juga ada satu artis cowok pendatang baru namanya Jihoon. Dia tuh ganteng, sopan dan perilakunya baik banget ke si Yeji. Bahkan dia bilang kalau Yeji ini tuh punya mata yang cantik. Baru kali ini nih ada cowok yang ngasih dia pujian. Setelahnya Yeji nemenin dua artis yang cantik dan ganteng ini untuk syuting iklan. Tapi tiba-tiba saja dia tuh dapat tawaran gitu. Dia disuruh tampil dan makan makanan yang banyak ini dengan penuh semangat. Katanya dia bakal dibayar mahal. Karena kelihatannya nggak sulit, ya udah jadi setuju aja dan makan dengan lahap nih. Abis itu setelah syuting dia tuh ngeliat Miri dan Jihoon lagi naik mobil, karena dia tuh langsung sadar emang sih Jihoon itu baik, tapi dia pasti maunya sama cewek yang cantik kan. Di perjalanan pulang si Yeji mampir dulu ke minimarket dan belanja cemilan di situ. Pegawainya nih nyinyirin penampilannya yang gemuk dan jelek dong. Terus pas sudah hampir sampai rumah, dia tuh malah nggak sengaja kesandung di depan bapak satpam yang udah tua ini. Lagi-lagi di situ dia itu dikatain dong karena penampilannya. Kemudian dia itu jadi belajar banyak banget dan dia juga disuruh diet. Begitu sampai di rumah si Yeji ngelampiasin kekesalannya dengan marah-marah dan ngebentak-bentak orang tuanya nih. Terus pas lagi di kamar dia tuh melihat-lihat komputernya kan. Tetapi tiba-tiba aja dia tuh kaget banget karena videonya pas makan tadi jadi viral di internet. Dan isi komennya tuh ngatain dia semua, bener-bener jahat. Sampai-sampai dia tuh ngancurin komputernya ini karena saking keselnya. Udah gitu karena viral, ada aja nih reporter yang datang ke rumahnya mau ngeliput dengan cara nelponin dia terus dan juga keluarganya. Gara-gara itu si Yeji jadi nggak mau keluar rumah, bahkan tiap hari dia cuma diem aja di dalam kamar. Orang tuanya jadi bener-bener khawatir. Tapi tiba-tiba aja dia tuh dapet chat gitu dari orang yang gak dikenal. Si Yeji ditawarin buat nyobain Beauty Water atau air kecantikan yang bisa mengubah penampilan secara instan itu. Awalnya dia kirain itu cuma pesen iseng, tapi ternyata paket air kecantikan itu tuh bener-bener sampai ke rumahnya. Di kota itu ada alat dan bahannya dan juga ada sebuah flash disk. Ternyata isinya tuh video tutorial cara penggunaan air kecantikan itu. Dan si Yeji bener-bener kaget pas ngeliat orang yang bikin video ini tuh bisa ngubah bentuk wajahnya. Setelahnya si Yeji akhirnya melakukan operasi itu sendiri di wajahnya. Pas dia tunjukin hasilnya ke orang tuanya, mereka sampai kaget kan hasilnya tuh bener-bener sempurna dan instan. Dia jadi kayak beda orang.
Nah, karena dia itu udah punya wajah yang cantik, dia tuh pengen lebih guys. Dia pengen mengubah bentuk tubuhnya juga. Makanya si Yeji datang ke tempatnya wanita ini. Jadi dia tuh orang yang nyediain jasa mengubah penampilan pakai air kecantikan. Tapi biayanya tuh mahal banget, 200 juta won, sekitar 2 miliaran kalau dirupiahin. Si Yeji akhirnya minta uang itu ke orang tuanya. Sebenarnya mereka nggak ada uang, tapi si Yeji ngancem mau mengakhiri nyawanya kalau nggak dikasih. Karena dia tuh udah capek dan bener-bener sakit hati. Dia nggak sanggup selalu dihina karena penampilannya. Akhirnya karena sayang banget sama si Yeji, orang tuanya tuh sampai ngambil semua tabungan, bahkan minjem uang supaya cukup buat dikasih ke Yeji. Dan akhirnya didatangi nih untuk mengubah tubuhnya jadi langsing. Berhasil guys, sekarang dia tuh udah bener-bener berubah jadi cewek yang cantik banget. Sampai ibunya juga heran, tapi dia ikut senang melihat anaknya itu bahagia. Tapi lagi-lagi si Yeji masih belum puas, dia malah minta uang lagi dong sama ibunya. Karena dia kan udah cantik ya, dia maunya pakai baju yang cantik-cantik juga. Bahkan nih si satpam yang sebelumnya ngehina dia udah nggak ngenalin dia lagi. Dikiranya dia itu cewek cantik yang baru pindah ke daerah itu. Sekarang dia itu jadi dipuji-puji nih karena kecantikannya. Pas jalan semua orang tuh selalu mandangin penampilannya si Yeji yang cantik ini. Mereka semua bener-bener terpesona dan dia tuh belanja banyak banget. Sebenarnya orang tuanya ini tuh kecewa, tapi ya mau gimana lagi, dia nggak bisa dibilangin. Sekarang dia juga udah ganti nama, jadi nggak ada yang tahu nih siapa dia sebelumnya. Terus sekarang jadi banyak banget cowok-cowok yang ngejar dia yang cantik ini. Walau ada banyak banget yang ngedeketin, tetap aja si Yeji itu maunya cowok yang sempurna. Dia pengennya punya pacar yang baik, kayak ganteng ya. Dia maunya kayak artis yang namanya Jihoon itu. 클래스로 갈아탔어요. 확실히 승차감도 좋고. 이번 주말에 시간 괜찮을 것 같은데. 우와, 그래요? Nah, karena sekarang dia itu punya banyak kenalan, dia juga diundang ke satu pesta kolam renang ini. Gak disangka di situ ada si artis cantik, si siapa itu. Padahal kan nggak mungkin juga mereka tahu siapa dia sebenarnya. Penampilannya kan udah bener-bener berubah. Jadi di pesta itu dia udah bener-bener nggak dikenalin bahwa itu tuh adalah si Yeji. Bahkan dia malah ditawarin buat jadi artis juga dong nih. Pas pulang si Yeji mikirin tawaran itu. Dia pengen jadi terkenal, dia pengen ngalahin si Miri. Tapi si Yeji sadar karena akhir-akhir ini dia banyak makan, perutnya nih jadi agak berlemak. Padahal dia kan harus tampil sempurna kalau mau jadi artis. Si Yeji itu takut dan masih kebayang-bayang dia dihina kayak dulu, dan akhirnya biar lebih hemat dia mau ngebenerin badannya sendiri aja nih. Caranya kan gak sulit, dia cuma perlu berendam 30 menit dan habis itu dagingnya bakal jadi lunak, bisa dibentuk sesuka hati. Sebetulnya dia udah pasang alarm di handphone. Sialnya dia tuh malah ketiduran dan handphonenya ternyata mati guys. Jadi dia berendamnya kelamaan, tubuhnya leleh dan dia kayak minta tolong. Orang tuanya yang datang langsung panik banget. Apalagi si Yeji juga tinggal tulang doang, jadi dagingnya tuh udah meleleh dan larut di air. Tapi karena mereka bener-bener sayang sama anaknya ini, mereka rela ngorbanin diri. Ayah dan ibunya akhirnya nyumbangin daging mereka untuk dipasang di tubuhnya si Yeji. Sayangnya mereka kan gak punya banyak daging, jadi ya cuma cukup buat kembaliin seadanya aja. Orang tuanya tuh sampai berusaha makan yang banyak supaya bisa nyediain daging buat dia. Tapi sayangnya waktu ngelihat penampilannya sekarang ini, Yeji tuh jadi hancur banget. Padahal dia udah deket sama mimpinya kan untuk jadi artis yang populer. Akhirnya dia mutusin pergi lagi ke tempat praktek wanita ini. Di situ dia tuh mohon-mohon banget biar dibantu jadi cantik. Tapi masalahnya dia tuh udah nggak punya uang. Ya wanita ini bilang nggak bisa dong kalau nggak ada duitnya. Apalagi kalau mengubah Yeji dengan kondisinya sekarang butuh banyak daging, dan daging manusia kan nggak murah. Tetapi tetap aja si Yeji masih mohon-mohon terus sampai akhirnya wanita ini tuh bilang kalau dia bakal bantu kalau Yeji mau nyium kakinya. Karena udah kepepet ya, Yeji mau aja nih. Setelahnya dia dibantu wajah dan bagian-bagian yang kelihatan kayak telapak tangan diperbaiki jadi cantik lagi. Tapi wanita ini gak bisa ngubah seluruhnya karena ya jika gak punya uang. 언제? 뻔뻔들. Dan bukannya bersyukur, si Yeji tuh masih nggak terima guys. Bahkan karena dia ini tuh udah tergila-gila banget sama penampilan, jadinya dia tuh nekat. Wanita yang udah ngebantuin dia ini diserang sampai tewas.
Terus dia ambil dagingnya untuk operasi tubuhnya sendiri. Sekarang si Yeji udah cantik lagi. Setelah itu dia berhasil jadi artis yang populer, bisa tampil di berbagai iklan. Apalagi si Miri yang tadinya artis top itu nggak tahu kemana tiba-tiba dia itu hilang. Makanya si Yeji jadi makin populer sampai suatu hari pas lagi mampir di minimarket, dia itu nggak sengaja ketemu dong sama si Jihoon, cowok yang dia taksir itu. Dan dia tuh lihat bahwa si laki-laki ini tuh pergi ke gym, makanya abis itu Yeji jadi kepengen ikut nge-gym di sana juga. Di tempat gym seperti biasa dia tuh jadi pusat perhatian karena penampilannya yang cantik. Setelah nunggu beberapa lama, bener nih Jihoon datang ke tempat gym itu. Dan karena sekarang dia udah jadi cantik, bahkan dia jadi pede ngajakin ngomong duluan. Tapi ya dia ngenalin diri pakai identitas barunya. Dia nggak berani bilang kalau dia ini tuh sebenarnya Yeji yang berubah karena air kecantikan. Dia takut Jihoon bakal kabur kalau tahu kenyataan yang sebenarnya. Tapi di situ lagi-lagi si Jihoon memuji matanya yang indah. Gara-gara itu si Yeji jadi makin jatuh hati. Mereka jadi dekat, sering pergi bareng, bahkan akhirnya mereka pacaran, guys. 그럼 혹시 행복한 사람이 됐으면 좋겠어요. 스스로 Hidupnya si Yeji jadi bahagia banget. Dia tuh merasa dicintai, apalagi karirnya juga semakin populer. Sampai pas dia lagi nunggu mau syuting, dia tuh panik banget karena ngelihat kulitnya ini rusak. Dia langsung buru-buru pulang ke rumah dan nyiapin air kecantikan untuk memperbaiki kulitnya yang rusak. 예지야, 너 왜 집에 Tapi dia butuh daging sampai si Yeji itu maksa-maksa ayah dan ibunya untuk ngasih daging mereka. Padahal badan orang tuanya ini kan udah kurus banget, guys. Dan orang tuanya tuh akhirnya bilang kalau kulitnya tuh nggak apa-apa, si Yeji ini tuh masih cantik-cantik aja kok. Jadi itu cuma halusinasi. Emang akhir-akhir ini karena perbuatannya waktu itu hidupnya jadi nggak tenang gitu, kepikiran terus dan sering berhalusinasi. 이게 뭐야? Setelahnya dia ketemuan lagi nih sama kekasihnya si Jihoon. Seperti biasa dia udah dandan yang cantik dan hari itu indah banget. Karena Jihoon itu bener-bener romantis, si Yeji dikasih cincin dan diajakin hidup bersama-samanya. 넌 나와 함께 있어도 항상 불안하고 설혜야, 오늘 오빠 집에 갈래? Habis itu mereka akhirnya pergi ke tempatnya si Jihoon untuk makan malam. Di situ si Yeji cuma nunggu karena Jihoon yang nyiapin makan malamnya. Tapi agak aneh, dia tuh ngedenger kayak ada suara bisikan cewek di rumah itu. Jihoon bilang mungkin Yeji cuma salah denger, tapi habis itu Jihoon mentokin dengkulnya gini, dia kayak marah gitu. Nah sambil nunggu ya gini, si Yeji tuh iseng masuk ke kamarnya si Jihoon. Dan di situ dia tuh kaget banget karena nemuin Jihoon menyimpan air kecantikan. Bahkan lebih kaget nih pas dia tuh buka lacenya, ada banyak identitas wanita-wanita dan semuanya itu orang-orang yang selama ini diberitain hilang. Salah satunya adalah si Miri, artis yang cantik itu. Setelah melihat itu semua, Yeji jadi panik dong. Ya dia tuh pengen kabur pulang. 배가 좀 불러서 그래도 만든 사람 Jadinya dia tuh alasan ke Jihoon, dia bilang lagi gak nafsu makan dan izin ke toilet. Sebenarnya ya dia itu mau kabur, tapi ternyata pintu keluarnya itu udah dikunci. Dan sayangnya udah keburu ketahuan sama si Jihoon. Si Yeji cuma bisa pura-pura salah pintu dan akhirnya dia masuk ke toilet beneran. Tapi di situ dia tuh makin kaget karena toilet ini tuh serem banget, penuh darah dan daging. Terus di dinding ada banyak foto termasuk foto dia. Bahkan dari dulu nih pas Yeji masih gemuk. Jadi ternyata si Jihoon dari awal udah tahu dia siapa. Dia selalu diikutin karena Jihoon emang ngincer, matanya cantik. Dan tiba-tiba aja si Jihoon udah muncul di situ sambil bawa suntikan obat bius. Si Yeji masih berusaha kabur dengan menggigit tangannya. Dia akhirnya kabur ke ruangan lain, tapi ya dikejar. Dan untuk melawan, dia nusukin bolpen ke dadanya si Jihoon. Tapi anehnya, ada suara wanita yang teriak kesakitan. Jadi ada sesuatu nih yang dia sembunyi di balik bajunya. Di situ si Yeji masih berusaha kabur dan lari, tapi lagi-lagi dia mulai berhalusinasi ngelihat orang tua dan dirinya dulu. Karena kehilangan kesadaran, dia jadinya ketangkep nih sama si Jihoon. 나야 소래. 아니, 얘.
Dan pas sadar keadaannya sudah diikat, terus di situ ini kaget banget sih karena ternyata Jihoon ini tuh psikopat guys. Dia nunjuk nih di tubuhnya ada banyak banget bagian tubuh wanita yang cantik-cantik. Selama ini dia tuh koleksi di badannya dan si Yeji mau dijadiin salah satu koleksinya juga. Di pahanya Jihoon ternyata udah nyimpan wajah seorang wanita nih, dan dengan ngerinya sekarang mau dia ganti pakai wajahnya si Yeji. Setelahnya nggak berhenti di situ guys, ada lagi nih artis cantik pendatang baru dan udah diincar lagi sama si Jihoon untuk jadi korban berikutnya. Sementara Yeji sekarang udah tinggal wajahnya aja nih guys, udah terpasang di pahanya Jihoon dengan mulut yang tertutup. Jadi ya nggak ada yang tahu. Nah anyway, film pun tamat. 최고의 아름다움을 선물하죠. Nah itu tadi ceritanya, ngeri banget kan guys. Gimana? Kalian suka nggak nih? Kalau suka videonya jangan lupa untuk di like, di komen juga, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, see you on my next video. Bye bye.